Materi hari ini tentang histogram citra, suatu fitur dalam pengolahan citra digital yang berfungsi untuk menghitung berapa jumlah kandungan piksel dalam satu citra digital. Jadi dalam citra itu kan ada piksel-piksel dan setiap piksel itu punya nilai-nilai masing-masing. Nilainya kalau citra berwarna untuk RGB itu ada nilainya 0 sampai dengan 255. Kalau dia citra keabuan, sama juga keabuan, nilai intensitasnya itu 0 sampai 255. Jika dalam satu citra punya resolusi 360 dikali 480, maka citra tersebut mempunyai jumlah piksel sebanyak 172.800 titik. Tinggal dikalikan saja banyaknya baris kali banyaknya kolom, itu jumlah pikselnya. Kemudian histogram ini seperti apa? Histogram ini menjumlahkan kandungan setiap piksel yang kalau piksel keabuan 0 sampai 255 itu menjumlah berapa jumlah kandungan intensitas yang bernilai 0 dalam satu citra tersebut. Intensitas dengan nilai 1, 2, 3 sampai 255. Sehingga histogram itu menggambarkan tentang distribusi intensitas di dalam satu citra digital. Contohnya seperti ini. Ini contoh citra ukuran 3 kali 3, 3 baris kali 3 kolom. Di mana intensitasnya, kandungan intensitasnya itu ada bernilai 128, ada yang bernilai 23, ada bernilai 23, 200, 230, 128, 23, 223. Kalau menggunakan histogram, maka nilai dimulai dari nilai terendah dulu, nilai terendah 23. Nilai 0, ada tidak nilai 0? Nilai 0 tidak ada. Berarti nilainya tidak muncul grafiknya, tidak muncul jumlahnya, karena jumlahnya 0. Intensitas 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, sampai 23. Dalam citra ini ada berapa jumlah intensitas yang nilainya 23. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jumlah intensitas yang bernilai 23. Sehingga digambarkan dalam bentuk grafik. Ini adalah sumbu X, ini adalah intensitasnya. Nilai intensitasnya, sedangkan yang Y-nya ini adalah jumlah intensitas. Biasa disimbolkan dengan HI. H ini adalah histogram. I adalah intensitasnya atau jumlahnya. Jadi 23 itu jumlahnya ada 4. Kemudian 128 jumlahnya ada 2. Karena ada 1, 2. Ada 2. 200 jumlahnya ada 2. Hingga diplot seperti ini. Ada 2. 230 ada 1. Kalau yang lain selain ini pikselnya kan 0 semua. 1 sampai 22 itu tidak ada piksel yang mengandung dalam citra ini, tidak ada piksel yang nilainya 0 sampai dengan 22 sehingga nilainya itu 0. 24 sampai dengan 127 nilainya tidak ada intensitas yang nilainya 24 sampai dengan 128 sehingga nilainya 0. Sehingga grafiknya itu seperti ini. 23, 108, 200, 230 dan seterusnya. Kemudian bagaimana algoritma untuk membuat histogram citra? Jadi untuk membuat histogram citra, kalau di MATLAB itu kita mudah saja menggunakan IMHIS. Kalau di MATLAB pakai IMHIS, toolbox dari MATLAB, dengan IMHIS itu kita bisa menunjukkan histogramnya. Tapi sebenarnya bagaimana sebenarnya itu algoritma dari histogram? Ini kita bisa berikutnya seperti ini. Kenapa kita perlu tahu seperti ini? Karena kalau kita menggunakan bahasa program lain seperti Java,
Visual Basic, Delphi, itu tidak ada toolbox seperti yang ada di MATLAB yang namanya IMHIS, sehingga untuk membuat program histogram kita perlu tahu bagaimana algoritma dari histogram tersebut. Algoritmanya itu dengan kita tahu bahwa citra keabuan itu mempunyai nilai 0 sampai dengan 255. Ini nilai intensitasnya. Intensitasnya itu nilainya 0 sampai 255. Dan citra itu mempunyai baris dan kolom. Barisnya dan kolomnya. Metode yang digunakan dalam histogram citra ini melakukan scanning setiap titik di dalam citra. Dia melakukan scanning. Scanning itu dengan membuat suatu proses perulangan. Pertama perulangan pada barisnya diulang, di scanning, kolomnya di scan dari kolom pertama sampai dengan kolom ke M. Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom ke M. Dan barisnya diulang juga, dilakukan scanning dari 1 sampai dengan N. Jadi mulai pertama, baris pertama, kolom pertama. Itu berapa nilai intensitasnya. Nilai intensitas ini itu disimpan dalam satu variable array. Variable array itu H ini adalah histogram, merupakan variable array yang isinya 0 sampai dengan nilainya 0 sampai dengan 255, atau kalau di MATLAB itu 1 sampai dengan 256. Di mana nilai defaultnya itu, nilai awalnya itu nilainya sama dengan 0 semuanya. Ini menyatakan jumlah. Ini menyatakan, H ini menyatakan jumlah intensitas untuk awalnya adalah intensitas 1 nilainya 0, 2, 0, 255, 0. Pada saat dibaca nilai baris pertama, kolom pertama, misalnya nilainya sama dengan 20, maka H20 itu yang dia tuju itu adalah sekitar kira-kira sekitar di sini 20, itu misalnya nilai defaultnya kan nilainya 0. H20 itu sama dengan H20 ditambah dengan 1. Jadi begitu ditemukan di sini nilai 20, maka nilai arraynya yang tadinya 0 ini berubah menjadi 1. Kemudian didapat lagi nilai misalnya di 20 lagi di sini, maka tadinya nilainya 1, sekarang nambah lagi. H20 sebelumnya bernilai 1 ditambah 1, jadi 2 lagi. Nambah jadi 2. Kemudian misalnya lagi di sini nilainya 0 di sini. Maka H0 sama dengan H0 ditambah dengan 1. Misalnya di sini 0, tadinya sebelum default itu nilainya 0 ditambah dengan 1 jadinya 1. Jadi ini algoritma dari histogram. Ini contoh menggunakan program algoritma untuk membuat histogram citra. Misalnya citra, kita punya citra 3 baris 3 kolom. 3 baris 3 kolom. Di mana NM size ini kode yang dipakai di MATLAB untuk melihat berapa dimensi dari citra A. Didapatkanlah nilai N itu sama dengan nilai N, didapatkan nilai N sama dengan 3, nilai M sama dengan 3. Ini Zeiss kan itu melihat dimensinya.
ukuran baris, ukuran kolomnya. Ini menyatakan baris, ini jumlah barisnya, jumlah baris, ini jumlah kolom. Jadi hasil dari dimensinya itu, untuk barisnya disimpan di N, dan kolomnya disimpan di M. Didapatkan N sama dengan 3, M sama dengan 3. For X sama dengan 1 sampai dengan N, artinya untuk nilai X dari 1 sampai dengan 3. N-nya sama dengan 3. For Y sama dengan 1 sampai dengan M. M-nya ini nilainya 3 juga. I sama dengan citra A. Citra A itu yang ini, citra A. Citra A. X, Y. X yang tadinya nilainya untuk nilai looping pertama, nilai X-nya sama dengan 1, kemudian untuk Y-nya nilainya sama dengan 1, maka citra A 1,1 nilainya sama dengan 128. Baris 1, kolom 1. X-nya, jadi ini adalah X, ini adalah Y-nya. Kalau X-nya 1, ini Y-nya 1, 2, 3, X-nya 1,1, X-nya 1, Y-nya 1, maka nilainya 128. I, jadi I nilainya itu nilai I sama dengan 128. Jadi kita tahu kan sebelumnya H itu 0 sampai dengan ini nilai indeks 0 sampai indeks 255. Indeks di 128 sebelumnya nilainya 0. Kemudian H128 sama dengan H128 ditambah dengan 1. Jadi nilainya sebelumnya adalah 0 ditambah dengan 1 disimpan di H128. Sekarang berubah array variabel H di 128 itu sekarang nilainya 1. Kemudian N kembali lagi for Y-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2. Kemudian citra X, Y jadi 1,2. 1,2 itu ini ada maksud. Jadi hanya sekarang di 1, sekarang nilai I-nya sekarang 23. Sekarang nilai I-nya 23. Ini sekarang 23. Ini 23, ini 23. Sekarang ini 23 itu sekitar sini kira-kira. Itu masih nilainya 0. Jadi 0 tambah 1 jadi 1. Sekarang nilainya sudah 1. Dibaca lagi, ini lagi Y-nya lagi nambah jadi 2 ke 3. Sekarang I-nya jadi citra 1,3 itu nilainya 23. Jadi H23 sama dengan H23 sebelumnya tambah dengan 1. H23 sebelumnya sudah ada nilainya 1 di sini. Sehingga ini 1 tambah dengan 1 jadinya 2. Jadi sekarang sudah nilainya sama dengan 2. Kemudian setelah Y-nya sampai 3, selesai, N selesai. Kemudian sampai ke sini, X-nya nambah jadi 2. Jadi tadinya 1 jadi 2. Ini for Y-nya berulang lagi dari 1 sampai dengan 3. Untuk Y sama dengan 1, Y-nya sekarang berubah jadi Y-nya jadi 1.
ini 2, X-nya 2, Y-nya 1, itu baris kedua, kolom pertama. Ini yang dimaksud 200. I-nya sama dengan 200. H200 itu sama dengan H200 sebelumnya ditambah 1. H200 kira-kira di sini, ini masih nilainya 0. 0 ditambah 1 jadi 1. Jadi sekarang ini jadi 1. Kemudian Y-nya nambah jadi 2 lagi. Kemudian citra 2,2. Berarti ini yang dimaksud 230. Ini 230, 230, 230 masih 230 kira-kira di sinilah 230. Masih nilainya 0. 0 ditambah 1 jadinya 1. Kemudian Y-nya loop lagi, kembali lagi Y-nya jadi 3. Ini I-nya jadi ini 3, I-nya jadi 128. 128. Ini 128. 128. 128 nilai sebelumnya 1. Tambah 1 jadinya 2. Jadi 2. Jadi itu dilakukan sampai seluruh data, seluruh pixel di scanning, dicek satu persatu. 23 pas di sini nambah lagi ini jadi 3. Ini jadi 3. Pas 200, ini nambah jadi 2. Pas di 23, ini lagi nambah jadi 4. Dinilai histogramnya seperti itu. Jadi kalau digambarkan histogramnya, itu jadinya ini I, ini H, I, di mana 23 itu nilainya sama dengan 4, 23, 128, jumlahnya 2, 200 jumlahnya 2 juga, dan 230 nilainya 1. Jadi histogramnya seperti ini. Jadi ini tadi yang dijelaskan tadi, N, M itu adalah dimensinya, di mana N adalah baris, M adalah kolomnya. Kasih contohnya di Matplotlib seperti ini, citra A, kemudian N, M, size A, dapat 3. Kemudian ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dibaca lagi. Kemudian grayscale histogram. Ini yang seperti penjelasan tadi. Dari histogram ini kita bisa melakukan perbaikan terhadap citra. Misalnya citra dengan histogram yang cenderung ke gelap. Cenderung ke gelap itu bisa dilihat dari histogramnya. Misalnya histogramnya ini intensitas yang rendah dan ini yang tinggi. Cenderungnya itu lebih ke sini misalnya. Ini kita bisa lakukan perbaikan dengan membuat histogramnya ini bisa lebih terdistribusi normal. Jadi tidak gelap. Kalau kita sebelumnya kan kita belajar tentang perbaikan pengaturan citra, intensitas citra dengan brightness dan kontras, itu kita bisa geser ini histogramnya menjadi lebih terang dengan menambahkan atau dengan mengalihkan. Tapi dengan histogram ekualisasi, kita pelajari pada materi ini, histogram ekualisasi itu membuat histogramnya ini lebih terdistribusi, lebih merata. Tidak terkumpul dalam satu bagian saja. Kita buatnya lebih merata. Ini namanya tekniknya namanya histogram ekualisasi. Histogram ekualisasi juga merupakan teknik untuk memperbaiki kualitas citra. Seperti ini, terlihat bahwa histogramnya itu
didominasi oleh warna warna terang. Ini warna terang, dominasinya warna terang. Dominasi warna terang. Warna gelapnya ini kurang, ini warna gelapnya. Warna gelapnya. Dia didominasi warna terang. Sedangkan ini, citra ini, kucing ini, dia didominasi di warna ini, warna gelapnya. Dia didominasi di satu posisi, di mendekati gelap. Histogram ekualisasi ini kita bisa memperbaiki biar dia merata histogramnya. Histogram ekualisasi, untuk mengerjakan atau membuat histogram ekualisasi, langkah yang dilakukan adalah pertama menghitung distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif itu adalah suatu perhitungan menghitung menjumlah kumulatif dari histogramnya. Dan persamaan CW sama dengan sigma mulai dari I sampai dengan W, sigma HI mulai dari I sampai dengan W. W ini adalah posisi yang akan diketahui distribusi kumulatifnya. Seperti ini, jadi ini ada contohnya HI, histogramnya, ini adalah I-nya. Histogramnya seperti ini, contohnya. Kita mau menghitung berapa CW. CW, di mana ini adalah W-nya, sedangkan ini adalah CW-nya. Jadi pada saat nilainya, di mana nilai distribusi kumulatif itu adalah untuk titik ini, itu sama dengan titik ini di atas, misalnya di sini 3, ini juga 3. Kemudian pada saat nilai ini, itu penjumlahan dari titik ini dan titik ini. Titik ini misalnya 10, jadi di sini 13. Di sini. Misalnya di sini adalah 5. Berarti distribusi kumulatifnya itu 13 tambah 5, jadi 17. Jadi dia gambarnya semakin jauh, semakin naik jumlahnya. Namanya saja distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif ini dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari setiap step derajat gabungan. Pada distribusi kumulatif, gambar dikatakan baik bila mempunyai distribusi kumulatif yang pergerakannya hampir sama pada semua derajat gabungan. Jadi ini kelihatan lebih linear. Kalau linear ini itu menandakan distribusi kumulatifnya itu terlihat lebih baik. Ini contoh dari distribusi kumulatif, di mana nilai HI itu untuk citra 23 jumlahnya 4, 128 jumlahnya 2, 200 jumlahnya 2, 230 jumlahnya 1. Di mana CW-nya nilainya sama dengan 4 untuk nilai pertama, di 128 nilainya 6, karena dia penjumlahan dari 4 dan 2. Kemudian ini penjumlahan 6 dengan 2. Dapatnya 8. Ini 8 tambah 1 dapatnya 9. Jadi ini distribusi kumulatif. Kelihatan ini grafiknya semakin lama semakin naik dia. Dan ini distribusi histogramnya tergantung dari jumlah dari piksel dalam satu citra. Ini contoh dari distribusi kumulatif, kelihatan bahwa citra pada posisi-posisi tertentu seperti ini itu memiliki tingkat kecuraman yang tinggi, berbeda. Seperti ini perubahannya ini tajam. Berbeda dengan ini yang nilainya itu tidak terlalu drastis naiknya. Sedangkan kalau di sini ini sangat curam naiknya. Inilah yang bisa dianalisis citranya berdasarkan distribusi kumulatif. Apakah dia terdistribusi dengan baik atau tidak. Distribusi kumulatif, gambar-gambar hasil foto mempunyai perubahan yang tidak terlalu tajam dan biasanya tidak lebih dari 1.
Hal ini menunjukkan tingkat gradasi yang halus pada gambar hasil foto. Gambar-gambar kartun mempunyai banyak perubahan yang tajam. Hal ini menunjukkan tingkat gradasi pada gambar kartun rendah atau kasar. Histogram ekualisasi adalah suatu proses untuk meratakan histogram agar derajat keabuan dari yang paling rendah sampai ke paling tinggi mempunyai kemunculan yang rata. Jadi kemunculannya rata. Jadi tidak dominasi ke gelap saja atau tidak didominasi oleh intensitas terang saja, tapi dia itu merata. Dengan histogram ekualisasi, hasil gambar yang memiliki histogram yang tidak merata atau distribusi kumulatif yang banyak loncatan gradasinya akan menjadi gambar yang lebih jelas karena derajat keabuannya tidak dominan gelap atau dominan terang. Proses histogram ekualisasi ini menggunakan tahapan pertama distribusi kumulatif. Karena dalam proses ini dilakukan perataan gradien dari distribusi kumulatif. Jadi dia membutuhkan perhitungan distribusi kumulatif untuk melakukan proses histogram ekualisasi. Ini adalah persamaan dari histogram ekualisasi, di mana W baru, nilai intensitas baru yang menggantikan nilai intensitas yang lama, itu didapatkan dari persamaan CW. CW ini adalah distribusi kumulatif, P ini adalah nilai threshold derajat keabuan, nilai threshold derajat keabuan, N, M ini adalah jumlah ukuran atau dimensi dari gambarnya, baris dan kolomnya. Contohnya seperti ini adalah histogram citranya. Kemudian ini adalah distribusi kumulatifnya. Kemudian histogram ekualisasinya seperti ini. Di mana di sini kelihatan bahwa ini adalah dimensinya, 32 dimensinya. Kemudian 2 ini adalah nilai CWI, 12 ini adalah nilai threshold-nya. Threshold itu maksudnya nilai, kalau di sini nilai nilai derajat keabuannya. Kalau dia 8 bit, maka nilai tertingginya itu 255. Sedangkan ini contohnya, ini hanya sekedar contoh saja, nilai T-nya itu sama dengan 12. Jadi 12 ini adalah intensitas tertinggi dari satu citra. 12. Jadi persamaannya jadi 2 dikali dengan 12 dibagi dengan 32. Ini dapat 1. 6, dapatnya 2, 6 kali 12 dibagi dengan 32, 9 dapatnya 3, 10 dapatnya 4, 13 dapatnya 5, 19 dapatnya 7, 23, 9, 26, 10, 27, 10, masih tetap 10, 27, 10, 30, 11, 32, 12. Jadi nilai ini untuk ceweknya kan, kemudian ini nilai 1 digantikan dengan tetap nilainya 1, 2 tetap nilainya 2, 3 intensitas aslinya ini yang lama, 3 tetap dengan 3, 4 tetap dengan 4, 5 tetap dengan 5, 6 yang berubah. Tadinya intensitasnya 6, ini berubah menjadi 7. 7 ini berubah jadi 9, 8 berubah jadi 10, 9 berubah jadi 10, 10 tetap 10, 11 tetap 11, 12 tetap 12. Jadi kita lihat ini hasil dari ekualisasi, histogram ekualisasi, di mana dominasinya lebih cenderung ke gelap. Kemudian setelah dilakukan proses ekualisasi histogram, maka dia lebih renggang. Distribusinya lebih merata dari intensitas 0 sampai dengan intensitas 255. Dia terdistribusi secara merata. Sedangkan ini dia berkumpul di satu
satu titik saja. Gambarnya seperti ini. Dan hasil histogram equalisasinya seperti ini. Dia lebih berwarna, lebih varian warnanya lebih banyak. Ini juga contohnya, dia dominan pada warna gelap. Setelah dilakukan proses equalisasi histogram, gambarnya lebih merata. Nah ini juga dia dominan di satu titik tertentu, lebih padat di satu titik tertentu, kemudian setelah dilakukan histogram equalisasi, dia tersebar gambarnya. Kemudian ini tugas kalian bikin buat histogram citra 3 bit di bawah ini, kemudian cari distribusi kumulatif, kemudian lakukan proses histogram equalisasi. Ini nilainya, jadi awal itu citra awal ini itu digantikan dengan nilai 7. Misalnya ini ada citra, kalau 12 itu, kalau 32 itu kira-kira citranya ukuran 32, 4 kali 8. Kalau kita ilustrasikan 4 kali 8, citranya 8. 4, 8, 1, 2, 4 ke 8 ini. Ini misalnya citra asli nih, citra aslinya. Nilainya misalnya, ini kan maksimal 12 ini. 2, 4, 6, 7, 5, 3, 9, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 0, 3, 7, 8, 9. Ini citra asli setelah dilakukan proses ekonomi. Tadinya itu nilainya 2, misalnya nilai I-nya itu jadi, ini tabel yang tadi, tabel perubahan. Ya, I, ada W, ada nilai W baru. Nilai I baru, I yang baru. Hasil equalisasinya. Kalau saya 2 di sini, tetap 2 di sini, maka di sini 2. Ini 4, ada 3. Di sini jadi 3 juga, jadi di sini 3. Kalau 4, tetap 4, itu jadi 4 di sini. Kemudian 5, 6, 7. Yang ada perubahan itu di 6. 6 itu jadi 7. Jadi kalau ada 6 di sini, ini jadi 7 di sini. 7, kita tetap jadi 7 ya. 7 jadi, misalnya 7, jadi 8 di sini, maka di sini jadinya 8. 5 tetap 5, 3, 9. 9 mungkin jadi 10, 10 tetap 10, 9, 10, ini 10, 11 tetap 11, 12 tetap 12, 8 jadi 9 mungkin. Jadi ini proses perubahannya, jadi citranya terjadi perubahan nilai dari nilai 6 tadi jadi 7. Jadi seperti itu proses perubahannya.
Data tabel ini saya berdasarkan pada hasil tadi, hasil perhitungan tadi. Ini, nilai perhitungan ini. Jadi nilai W yang lama, ini citra yang lama, investasi yang lama, berubah menjadi W yang baru. Ini yang baru. Atau investasi yang baru ini. Oke, sekarang saya baca citra apa ya? Citra penguin. Kalau mau buat histogramnya dengan program yang tadi, ini kita ubah dulu ke bentuk grayscale-nya. Itu gray. RGB to gray, RGB to gray. Itu so gray. Kemudian dengan persamaan yang tadi, kita mau lihat histogramnya. Kalau di MATLAB itu ada sendiri histogramnya. Figur pakai his B, ini kita bisa lihat histogramnya. Jadi citra yang dengan intensitas 0, nilai intensitas 0-nya jumlahnya ada 236, intensitas 1 824, intensitas 2 738 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan kode yang tadi persamaan pakai persamaan ini yang ada pada slide-nya, kita tuliskan di M-file saja. M-file. N, M adalah citra A. Kita simpan adalah citra B itu citra slash A itu sama dengan B. Citra A, ini kita di MATLAB itu kita bisa lakukan eksekusi pada programnya baris per baris. Ini di klik kanan baru evaluate selection atau F9. Di sini kelihatan N itu adalah jumlah barisnya, M itu jumlah kolom dari citranya. Kemudian dengan kalau ini dijalankan, ini ada tentunya akan ada kesalahan di sini karena itu tidak mempunyai, ini hanya belum kita inisialisasi. A sama dengan zeros 1,256. Kita jalankan.
Ini ada masalah di indeks 0. Di MATLAB itu tidak ada indeks 0. Jadi dia akan kesulitan, akan muncul pesan error kalau kita gunakan indeks 0. Sehingga misalnya di investasi itu nilainya 0, maka I-nya otomatis jadi 0. Kalau H 0, ini tentu tidak bisa. MATLAB tidak menerima, tidak ada indeks 0 di dalam MATLAB. Jadi kita tambahkan nilai 1 di sini. Tambahkan nilai 1 di sini. Tambahkan nilai 1. Atau di sini saja ditambahkan nilai 1 ini. Tambahkan 1 di sini. Ini juga ditambahkan 1. Tambahkan 1. Kalau HI. Koma ini HI. Coba kita blok, kita jalankan. Plotnya keliru. Kalau di sini kita jalankan, tidak masalah. Cuma plotnya yang keliru tadi. Plotnya jangan pakai huruf besar, kecil ini plotnya. 0,25 baru H. Coba kita jalankan. Ini plotnya. Tadi sama dengan histogram kan? Histogram ini gambarnya sama. Coba kita tambahkan untuk figur 1, figur 1 subplot baris 2,1,1 citra in his subplot plot 0 sampai dengan 255, Nah, ini bentuknya sama kan, mirip kan? Cuman ini bukan bar dipakai. Kalau bar dipakai seperti ini modelnya. Coba kalau kita pakai bar. Ini bar. Warna hitam dia. Sama bentuknya. Kemudian histogram ekualisasi di MATLAB itu ada toolbox-nya. Kalau mau menggunakan toolbox di MATLAB, kita bisa pakai histogram ekualisasinya. Bisa masuk di demos, kemudian di demos ini pilih histogram ekualisasi. Histogram equalizer. Ini. Clone H, create clone H, perintahnya. Oke, sama dengan clone H, create histogram equalization object with same properties values.
Coba kita tes Instagram clone H. C sama dengan clone dari Citra clone H. Variable method clone for input Citra H. Kalau ini video, langsung video Instagram aktualisasi. Kita butuh Citra aktualisasi. Instagram aktualisasi. Kalau tidak dapat di mouse-nya bisa kita gunakan Google saja untuk cari program histogram equalisasi. Namanya program kodenya namanya Histek. Adjust the contrast using histogram equalization using Histek function. Jadi bisa kita pakai Histek. Coba kita lihat di MATLAB, namanya Histek. Ini ada Histek ini. Nah, ini Histek. Enhance contrast using histogram equalization. Ini bisa ini pakai Histek ini. Contohnya IMRED, TIP, Histek I, Insol I, Insol D. Coba kita pakai Histek. C sama dengan Histek dari Citra A. Nah, bisa. Figur kita pakai figur 1 tadi. Insol Citra A. Kemudian ini yang kedua, subplot yang kedua kita pakai insol C. Apa bedanya? Kelihatan agak di sini. Ini hasil histogram equalisasi. Histogram equalisasi.
Ini citra asli, ini histogram equalisasi. Coba kita lihat, kita pengen lihat histogramnya. Kita pakai figur 1. Ini saya perkecil dulu, ini saya buat ke atas. Ini dibuat kecil lagi. Kemudian plotnya saya bikin 4 plot di sini. Plotnya, subplotnya itu ada 2,2, 1 itu untuk citra asli dengan IMSOL citra A, kemudian di 3 itu IMSOL citra C, citra hasil equalisasinya. Kemudian di figur 1 2,2 IMHIS citra A. Kemudian figur 2,4 IMHIS C. Nah, ini kelihatan lebih renggang ini kan? Lihat perbedaannya. Ini citra asli ya di atas, ini citra hasil histogram equalisasi. Ini lebih rapat, sedangkan ini lebih renggang ya, lebih renggang. Citra histogramnya. Dan terlihat juga kualitasnya. Ini lebih mendekati terang, ini agak-agak hitam ini. Lekukan-lekukan warnanya juga terlihat di sini jelas ini. Jadi kelihatan kualitasnya mengalami perbaikan kalau dengan histogram equalisasi.